bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Karunia Yohanes Simamora dari grup A semester 1. Di sini saya akan membahas tentang surat Yakobus. Ada banyak nama Yakobus dalam Perjanjian Baru. 2 diantaranya berasal dari lingkaran dalam 12 murid Yesus. Tapi surat ini datang dari Yakobus, saudara tiri Yesus. Kita akan mengetahui kisah Yakobus dari kitab Kisah Para Rasul 12 dan 15 dan juga Galatia 1-2. Setelah Petrus pindah dari Yerusalem untuk memulai jemaat-jemaat baru, saudara tiri Yesus yaitu Yakobus menjadi terkenal sebagai pemimpin di gereja induk di Yerusalem. Sebagian besar jemaatnya terdiri dari orang Mesianik atau Kristen Yahudi. Ini adalah komunitas Kristen yang pernah ada, dan gerejanya mengalami masa sulit selama 20 tahun saat Yakobus menjadi pemimpin mereka. Pada saat itu, terjadi bencana kelaparan yang membawa kemiskinan besar di wilayah itu, dan orang Yahudi Mesias ini dianiaya oleh para pemimpin Yahudi di Yerusalem. Tapi, melalui itu semua, Yakobus dikenal sebagai pembawa damai yang memimpin dengan hikmat dan keberanian sampai dia dibunuh secara tragis dalam kitab ini. Memiliki warisan pengajaran dan hikmat Yakobus yang teringkas pada menjadi sebuah karya yang pendek dan penuh kuasa. Kitab ini dimulai seperti sebuah surat. Dia menyapa semua orang Yahudi Mesianis yang tinggal di luar Israel. Tapi kitab ini tidak terdengar seperti salah satu surat Paulus di mana dia membahas masalah spesifik dalam satu gereja lokal, melainkan kitab ini merupakan rangkuman hikmat dan kebijaksanaan Yakobus bagi setiap komunitas pengikut Yesus. Dan tujuan Yakobus bukanlah untuk mengajarkan informasi teologis baru, melainkan dia ingin masuk ke dalam urusan manusia dan menantang bagaimana hidup manusia. Kebijaksanaan Yakobus sangat dipengaruhi oleh 2 sumber. Yang pertama adalah pengajaran Yesus tentang hidup dalam kerajaan Allah, terutama khotbah di bukit yang terus digemakan. Kebijaksanaan Yakobus sangat dipengaruhi oleh 2 sumber. Yang pertama adalah pengajaran Yesus tentang hidup kerajaan Allah, terutama khotbah di bukit yang terus digemakan dan dikutip dalam kitab ini. Sumber pengaruh kedua adalah hikmat Alkitabnya dari kitab Amsal, terutama puisi dan Amsal pasal 1 hingga 9. Yakobus dibesarkan dengan Yesus dan dengan kitab Amsal sehingga sekarang pengajarannya terdengar seperti keduanya. Ini ditandai dengan bahasa dan perumpamaannya. Kitab ini terdiri dari pidato-pidato hikmat menantang yang singkat, yang dipenuhi dengan metafora dan kalimat-kalimat pendek yang mudah diingat. Dan pada dasarnya, Yakobus sedang menyerukan kepada komunitas Mesianik untuk menjadi benar, bijaksana dengan hidup menurut Taurat yang diringkas Yesus, menjadi mengasihi Allah dan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Inti kitab ini pada pasal 2 dan pasal 5 yang terdiri dari 12 pengajaran singkat yang memanggil umat Allah kepada pengabdian sepenuh hati kepada jalan Yesus, dan secara bersama-sama semua pengajaran ini tidak mengembangkan satu ide pokok secara linear. Setiap pengajaran berdiri sendiri dan berakhir dengan kalimat pendek yang mudah diingat. Inti dari kitab ini terdapat 2 pengajaran. Yang pertama tentang pilih kasih dan kasih. Ini terdapat dalam Matius 5 ayat 46-48. Yang kedua, seperti apakah iman sejati itu dan yang bertentangan dengannya. Dalam inti bagian kitab ini ditemukan 3 tempat berbeda di mana Yakobus mengembangkan pengajaran Yesus sendiri tentang perkataan manusia. Lidah. Dengan mulut yang sama kita menyakiti orang dan kemudian memberikan pujian untuk Tuhan. Menghakimi orang lain. Kita menghakimi orang dan pergi menceritakan keburukan mereka di belakang mereka. Menyatakan kebenaran. Kita cenderung menyelewengkan kebenaran demi keuntungan kita sendiri. Cara kita membicarakan orang menyingkapkan isi hati dan nilai-nilai utama kita. Perkataan kita menunjukkan karakter kita yang sebenarnya. Yakobus mengajak pembaca
gerejanya untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus, menekankan pentingnya iman yang nyata dan perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah.